Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian semuanya yang berada di rumah. Meskipun kita sampai saat ini kita masih berada pandemi COVID-19, kita percaya bahwa Yesus akan bekerja dan memberikan pemulihan bagi Indonesia bahkan seluruh dunia ini. Kita sama-sama akan beribadah secara online. Kita percaya juga kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Kita akan mempersiapkan ibadah kita pada hari ini. Kita siapkan hati kita, fokus kepada Tuhan, meminta kuasa urapan kepada Tuhan Yesus Kristus, berbicara pribadi lepas pribadi kepada Tuhan, memberikan sapaan kepada Tuhan Yesus Kristus, mengucapkan terima kasih kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Nyata bagi kami, kami percaya Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiada yang seperti-Mu Yesus, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kita sama-sama akan nyanyikan pujian ini. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku dalam hadirat-Mu,
sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Kami percaya Tuhan, ada kesembuhan bagi Indonesia, ada pemulihan bagi Indonesia. Kami percaya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah Kau Tuhan. Kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami percaya Engkau melakukan perkara-perkara yang ajaib bagi keluarga kami, bahkan bagi Indonesia kami, Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak. Berkati urapi ibadah hari ini Bapa, dari awal, tengah hingga akhirnya Bapa, sehingga semuanya Tuhan atur dengan baik Bapa, dan semua orang yang mendengarkannya, semua orang yang mengangkat pujian penyembah, mereka mengalami lawatan yang luar biasa Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Kami siap untuk memuji Tuhan hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian, Tuhan Allah kita bertata. Bertata di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyatnya. Kita kembali mengulang pujian ini. Kita bertata di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Kita percaya kuasa Tuhan sanggup membungkam kekuatan lawan, bahkan sanggup memulihkan keadaan kita saat ini. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama mengangkat pujian ini. Haleluya Yesus. Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Setiap musim, setiap detik Tuhan, tidak pernah Engkau meninggalkan kami Bapa. Engkau yang selalu menemani kami Bapa. Di keadaan kami yang seperti apapun Tuhan yang menemani kami. Terima kasih Yesus. Engkau ada bersamaku.
di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita imani pujian ini, kita imani Yesus selalu beserta kita semua. Haleluya Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Bapak, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini kami boleh bersama-sama bersekutu dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus yang hadir dimanapun kami berada, Roh yang sama, Roh yang menjamah setiap kami, Roh yang memberi kekuatan yang baru kepada setiap kami, Roh yang memulihkan, Roh yang menghibur, Roh yang menolong setiap kami semua. Berfirmanlah kepada setiap kami sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bersama-sama kembali kita akan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan saat ini. Saudaraku terkasih, kita sering mendengar dalam kebaktian ketika akan selesai ada doa berkat yang menyampaikan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Kata-kata ayat ini merupakan kata-kata Paulus terhadap jemaat di Timotius dan merupakan kata-kata penutup yang dia sampaikan terhadap jemaat di Tesalonika. Dalam kitab 2 Tesalonika 3 ayat 18 dikatakan, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Apakah maksud daripada hal tersebut, saudaraku terkasih? Ternyata hal tersebut bukanlah sebuah basa-basi, demikian juga ketika kita berdoa, bukan sebuah perkataan yang kita ucapkan, tetapi yang tidak kita kejar untuk kita alami, bahwa sungguh kita mengalami kasih karunia daripada Tuhan. Pertanyaannya adalah apakah kita mengalami kasih karunia Tuhan dalam kehidupan keseharian kita? Ataukah justru kita mengalami bahwa perkataan itu hanyalah sekedar basa-basi? Kehidupan kita sehari-hari tidak ada hubungannya dengan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Saudaraku terkasih, kondisi keadaan yang semua orang hadapi saat ini membuat sebuah tekanan yang semakin tinggi kepada setiap orang. Membuat manusia semakin menyadari akan kebutuhan yang utama dalam kehidupan setiap mereka masing-masing. Dan saudara dan saya sebagai orang percaya meyakini bahwa tanpa kasih karunia Tuhan, maka kita akan semakin depresi menghadapi segala kesulitan yang terjadi dalam kehidupan ini. Hanya satu yang kita inginkan, bahwa kita harus bersama-sama mengalami seperti apa yang dikatakan dalam doa Paulus, bahwa kasih karunia Tuhan itu yang menolong, itu yang menuntun segenap kehidupan kita sampai selama-lamanya. Kita perlu memahami tentang kasih karunia supaya kita sungguh-sungguh bisa belajar untuk mengalaminya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku terkasih, gambaran kasih karunia dapat kita lihat dalam Lukas pasal 15 ayat 11 ayat sampai dengan 24. Saya akan bacakan firman Tuhan. Ini adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga
dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Saudara terkasih, pasal ini menceritakan sebuah gambaran tentang apa itu kasih karunia. Kita ingin betul-betul belajar memahami apa kasih karunia, sehingga hidup kita tidak lagi diperbudak oleh rasa bersalah dan yang sejenisnya. Ayat yang ke-19 tadi dikatakan, anak itu mengatakan, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Anak ini telah menyadari keadaannya dan mengambil sebuah keputusan bahwa aku tidak layak disebut anak. Tetapi dia memohon kepada bapaknya supaya dia dijadikan salah seorang upahan demi dia bisa menyambung hidupnya. Dan di ayat berikutnya di situ dikatakan bagaimana bapak itu menyambut dia. Mungkin dia tidak lagi dengar apapun perkataan anaknya, tetapi dia merangkul, mencium, dan kemudian memberikan apa yang terbaik kepada anaknya. Saudaraku terkasih, pasal ini menceritakan tentang bagaimana totalitas pengampunan Allah kepada setiap kita orang percaya. Cerita ini sangat berbeda dengan fakta yang kita temui dalam kehidupan manusia, bahkan dalam kehidupan orang percaya, di mana pengampunan begitu terbatas, seringkali diulang-ulang mengungkit masa lalu, seringkali tidak bisa terlupakan. Tetapi cerita ini sedang menggambarkan pengampunan Tuhan yang total, yang menghapus, yang melupakan tanpa mengungkit-ungkit. Dan menjadi seolah-olah bahwa kejadian itu tidak pernah terjadi. Ketika Allah memberikan pengampunan, Dia total melupakan seolah-olah peristiwa itu tidak pernah terjadi. Tidak ada luka yang membekas. Semuanya menjadi bersih, putih kembali seperti salju, seperti dikatakan dalam kitab Yesaya. Saudara terkasih, ketika kita memahami kebenaran ini, maka kita akan mengalami kedamaian dalam hati. Kenapa? Karena kita tidak lagi dikejar oleh kesalahan masa lalu, oleh kegagalan masa lalu, oleh setiap kekurangan, oleh kelemahan. Karena semua sudah diselesaikan, semua sudah diterima oleh kasih karunia Tuhan. Dan hal inilah yang akan membuat kita semakin lebih mengasihi Dia. Saudaraku terkasih, kasih karunia yang Tuhan berikan bukanlah sebatas keselamatan, bahwa saudara dan saya menerima keselamatan, menerima hidup yang kekal, jaminan akan bersama-sama dengan Tuhan, seperti ditulis dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudaraku terkasih, saya ingin menyampaikan bahwa kasih karunia Tuhan tidak berhenti hanya pada keselamatan, tetapi kasih karunia Tuhan berlanjut terus-menerus dalam kehidupan kita. Dalam Yohanes 1 ayat 16 dikatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, Ia penuh kasih, tiada hentinya Ia memberkati kita. Jadi saudaraku terkasih, Tuhan tetap berkarya dalam hidup kita. Ketika kita diselamatkan, kasih karunia demi kasih karunia terus menyertai kehidupan kita semua.
Coba saudara dan saya bayangkan kejadian-kejadian yang pernah terjadi dalam hidup kita sejak kita masa kecil sampai dengan saat ini. Saudara dan saya dapat melihat bagaimana kasih karunia Tuhan yang menolong, yang menuntun, sehingga saudara dan saya bisa mendapatkan apa yang kita dapatkan pada hari ini. Mendapatkan kehidupan, mendapatkan kesehatan, mendapatkan keluarga, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pendidikan dan sekolah bagi anak-anak kita, mendapatkan tempat tinggal dan lain sebagainya. Terlepas dari apa yang kita kerjakan, sesungguhnya kasih karunia Tuhan yang membawa saudara dan saya menerima bagian demi bagian tersebut hingga saat ini. Dan Tuhan masih menyediakan begitu banyak di depan segenap kehidupan kita semua. Apapun kondisi yang kita alami, kasih karunia Tuhan yang akan menuntun kehidupan saudara dan saya untuk menggenapkan apa yang menjadi rancangannya terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kasih karunia Tuhan yang akan membawa kita menerima bagian yang Tuhan tetapkan bagi kita semua. Tapi saudaraku terkasih, mungkin ada kita masing-masing dan mungkin pernah kita bertanya, di manakah kasih karunia Tuhan ketika keluargaku berantakan? Di manakah kasih karunia Tuhan ketika saya kehilangan pekerjaan? Di manakah kasih karunia Tuhan ketika keuangan saya mengalami masalah yang besar? Di manakah kasih karunia Tuhan ketika saya mengalami sakit? Di manakah kasih karunia Tuhan ketika sekolah daripada anak-anak atau sekolah kita hancur berantakan? Kita akan bertanya, di mana kasih karunia Allah yang dijanjikan akan menyertai kita sampai selama-lamanya? Saudaraku terkasih, kita perlu menyadari bahwa dalam kondisi seperti itu, kasih karunia tidak pergi meninggalkan kita. Dia tetap ada karena dia akan terus mengerjakan sesuai apa yang difirmankan Tuhan dalam hidup setiap kita masing-masing. Jadi saudaraku, ketika situasi yang tidak mengenakan itu terjadi, sadarilah kasih karunia Tuhan tetap ada dan akan membawa, akan menuntun kehidupan kita melampaui masa-masa sulit untuk pada akhirnya kita menerima kasih karunia demi kasih karunia dalam kehidupan kita masing-masing. Bagian kita adalah memastikan kita hidup di jalan Tuhan dan percaya akan apa yang sedang dan Dia akan perbuat dalam kehidupan kita. Jadi saudara terkasih, kalau kesulitan sedang menghadapi kita, percayalah kasih karunia Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita semua. Jangan berhenti untuk tetap percaya bahwa engkau akan dituntun oleh Tuhan menerima setiap bagian yang Tuhan sudah tentukan bagi setiap kita semua. Jadi jangan menyerah, Tuhan sedang bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Dan alam semesta tunduk kepada kehendak-Nya. Dalam kitab dicatat, badai yang pernah terjadi berhenti ketika Yesus berfirman. Demikian juga dalam hidup kita. Nantikanlah Tuhan kita berfirman, maka badai itu akan berhenti sesuai dengan waktu, sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan. Jadi jangan saudara kemudian berpaling dan tidak kembali melayani, mengikut Tuhan, hidup memberi diri untuk melayani Tuhan. Karena ketika kita melakukan itu, kita tahu kita sedang melakukan yang terbaik. Dan apa yang terbaik daripada Tuhan sedang berjalan menghampiri kita masing-masing. Tuhan di atas wabah, Tuhan di atas segala keadaan. Dia berdaulat, Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dan setiap hidup kita ada dalam genggaman tangan-Nya. Berbahagialah setiap kita yang mengenal dan yang mengalami kebenaran Tuhan. Kasih karunia Tuhan mari sama-sama, bukan sebagai perkataan tetapi sesuatu yang kita alami dalam kehidupan kita. Ingat masa lalu saudara, ingat bagaimana kasih karunia menolong kehidupan saudara dan saya sehingga kita bisa menjadi seperti kita saat ini. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa
dan kita akan menyiapkan perjamuan kudus. Kita akan naikkan pujian Karena Salibmu Ku Hidup. Sementara kita masing-masing menyiapkan roti dan anggur perjamuan di tempat kita masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terpelihara oleh kasih karunia Tuhan. Apapun dalam kehidupan kami, setiap masa lalu, kesalahan, kegagalan, kelemahan, semuanya sudah lunas. Engkau tebus, Engkau bayar, dan tidak ada luka yang terbekas di dalam Tuhan untuk mengingat, untuk mengungkit-ungkit kesalahan, kegagalan, pemberontakan dari hidup setiap kami semua. Semuanya selalu bersih oleh karya-Mu, oleh kasih karunia-Mu bagi kami semua. Setiap kami dilayakan, diperkenan oleh karena kasih-Mu yang tidak terbatas bagi kami semua. Saat kami melakukan perjamuan ini, kami diingatkan bahwa semuanya sudah selesai Kau lakukan. Kami tidak perlu lagi menanggung setiap rasa bersalah, setiap rasa berdosa, setiap kegagalan. Karena Engkau sudah bayar dan Kau memberikan masa depan yang baru, di mana tangan Tuhan tidak akan pernah melepaskan setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena salib-Mu ku hidup. Karena Salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sekali lagi, karena salib-Mu, saudara dan saya menjadi hidup, saudara dan saya menjadi menang. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saudaraku terkasih, 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 29 mengatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudaraku terkasih, perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa semua dosa, semua kesalahan, semua kecemaran, semua pemberontakan, semua kejahatan, semua noda sudah diampuni Tuhan. Kita tidak perlu menanggungnya lagi. Inilah kabar baik buat saudara dan saya. Perjamuan kudus mengingatkan bahwa kematiannya menyediakan kita kehidupan yang baru,
di mana kasih karunia Tuhan menyertai kita selamanya. Mari bersama-sama kita siapkan roti dan anggur untuk perjamuan. Kita angkat bersama-sama roti yang adalah tubuh Kristus. Roti yang dipecahkan itu adalah persekutuan dalam tubuh Kristus. Oleh firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus, inilah tubuh Kristus yang dipecahkan karena kita. Terimalah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan yang adalah darah Kristus. Cawan berkat yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus. Oleh firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus, inilah darah Kristus yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita. Terimalah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat ini kami boleh mengingatkan karya Tuhan bagi hidup setiap kami semua. Kami menjadi manusia yang bebas, manusia yang merdeka, manusia yang disertai, manusia yang diurapi, manusia yang diberkati. Karena tangan Tuhan yang senantiasa akan menyertai, akan menuntun kehidupan kami semua. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang telah selesai dan lunas membayar harga yang seharusnya kami bayar. Terima kasih, tubuh dan darah-Mu menyediakan kehidupan yang baru, berkat keselamatan, kehidupan yang Tuhan berkati bagi setiap kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan akhiri kebaktian kita pada saat ini. Kita akan bersama-sama berdoa. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Terima kasih Tuhan, kami mengimani firman Tuhan dalam Yesaya ini terjadi dalam kehidupan kami, bahwa melalui kehidupan kami akan ada pemulihan, akan ada restorasi, akan ada perluasan, akan ada kesembuhan dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam gereja kami, dalam komunitas kami, melalui karya Tuhan yang bekerja, kuasa Roh Kudus yang bekerja melalui kehidupan setiap kami masing-masing. Kami saat ini berdoa bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Kami saling mendoakan tangan Tuhan yang kuat itu yang menyertai setiap gereja Tuhan dimanapun kami berada masing-masing. Apapun yang terjadi, Tuhan Kau yang menolong setiap kami semua, memberikan kekuatan yang senantiasa baru, memberikan penghiburan kepada setiap kami, untuk kami tetap hidup di dalam kebenaran. Kami percaya Kau sempurna menyertai setiap kami semua.
dan apa yang terbaik sedang Kau kerjakan dalam hidup kami semua. Kami berdoa Tuhanlah yang mengaruniakan kesehatan, pemeliharaan kepada setiap kami gereja Tuhan dimanapun kami berada. Tuhanlah yang mencukupkan setiap kebutuhan kami masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun kondisi pekerjaan setiap kami masing-masing, kami berdoa tangan Tuhan yang memeliharakan. Kau yang memeliharakan burung pipit di udara, yang tidak menabur, tetapi Kau izinkan untuk menuai. Sedemikian juga bagi setiap kami gereja Tuhan. Kami percaya semuanya dipeliharakan, dijagai dan diberkati oleh Tuhan. Kami akan mendapat pekerjaan yang baru. Kami akan dibawa mengalami segala berkat, supaya kami nyata mengalami kasih karunia dan kasih karunia Tuhan terjadi dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga berkati setiap pendidikan, setiap saudara-saudari kami, setiap anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati setiap mereka semua, sehingga setiap mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Amin. Karena kasih Tuhan menyertai hidup setiap mereka. Kami mendoakan supaya setiap mereka semua menjadi seperti anak panah di tangan pahlawan. Pada waktunya, pada masanya, mereka akan menjadi berkat yang besar bagi sesama mereka semua. Berkati setiap para pelajar yang dilayani, mereka akan menjadi berkat yang besar bagi negeri ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Gereja Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan kuasa Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sejahtera.